Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Custody yang rilis di tahun 2023. Film ini merupakan film thriller India yang menceritakan tentang perjuangan seorang polisi yang membantu petugas CBI dalam menangkap penjahat kriminal berbahaya. Namun dalam aksi yang mereka lakukan, mereka malah mendapatkan perlawanan dari petinggi kepolisian yang menginginkan penjahat tersebut dibebaskan. Film India berbahasa Telugu ini disutradarai oleh Venkat Prabhu dan dibintangi Naga Chaitanya sebagai tokoh utamanya. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang di tahun 96, film dibuka dengan memperlihatkan hiruk-pikuk kemacetan lalu lintas yang terjadi di persimpangan Morampudi. Kala itu ada seorang balita yang terlepas dari pengawasan orang tuanya, dan ia berada di tengah-tengah kendaraan yang akan melintas. Salah satu pemuda yang menyaksikan kejadian tersebut seketika refleks dan langsung menyelamatkan balita itu. Namun tanpa disangka, puntung rokok yang dibuangnya ke saluran drainase malah membuat ledakan yang sangat besar. Dan pasca ledakan tersebut, 40 orang dinyatakan meninggal dunia. Usut punya usut, ternyata ledakan yang terjadi saat itu disebabkan karena adanya letupan dari gas beracun yang terbakar di saluran drainase. Namun Departemen Kepolisian yang melakukan penyelidikan belum bisa menemukan siapa pihak yang bertanggung jawab dengan kepemilikan gas beracun tersebut. Ketua Menteri Daksayani juga turut memberikan komentarnya. Ia yang mengutuk kecelakaan itu berjanji akan memberikan santunan kepada setiap keluarga korban yang meninggal dunia. Di sisi lain, Pengadilan Tinggi Hyderabad menunjuk badan CBI untuk menyelesaikan kasus ledakan tersebut. Mereka meragukan jika kecelakaan yang terjadi saat itu kemungkinan berkaitan dengan jaringan kriminal dari luar negeri. Scene kemudian berganti ke tahun 98. Menyambut pilkada selanjutnya, Ketua Menteri Daksayani tampaknya masih mendapatkan kepercayaan dari sebagian besar masyarakat di negara bagian. Di suatu momen saat dirinya sedang berada dalam iring-iringan, tiba-tiba saja ada seorang personel polisi yang memberhentikan laju kendaraannya. Dan polisi tersebut bernama Siva. Siva melihat jika di belakang mobil Ketua Menteri ada sebuah ambulans yang sedang membawa pasien kritis. Dan tanpa pikir panjang, Siva pun segera memblok dan mendahulukan ambulans tersebut. Aksi heroik yang ia lakukan sempat ditegur oleh atasannya. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena Ketua Menteri merasa bangga dengan tindakan yang ia lakukan. Siva adalah personel polisi yang baru saja bergabung dengan Departemen Kepolisian. Walaupun lulus dengan pangkat yang rendah, ia memiliki target jika di tahun depan ia harus bisa menjadi seorang perwira. Di balik perjuangan karirnya, ternyata Siva memiliki kisah cinta yang sangat rumit. Ia yang berhubungan dengan seorang wanita bernama Revati harus mendapatkan penolakan karena orang tua Revati lebih memilih pria bernama Prem yang secara finansial lebih baik darinya. Revati sendiri adalah seorang pelatih pengemudi mobil. Ia yang sudah mencintai Siva sejak zaman sekolah meminta agar Siva bisa secepatnya melamarnya. Dan walaupun hal itu sepertinya sangat sulit, namun Revati mengatakan jika mereka tidak punya pilihan lain. Di kantor, Siva kembali ditegur oleh atasannya yang bernama Inspektur Prakas. Ia mengatakan jika aksi heroik yang dilakukan Siva ternyata membuat dirinya ditegur oleh komisaris polisi bernama Nataras. Pada akhirnya ia pun berpesan jika Siva melakukan kesalahan yang sama maka ia akan mendapatkan peringatan. Siva sendiri bukanlah berasal dari keluarga yang mapan. Ayahnya bernama Tuan Ramana merupakan petugas kamar mayat dan ibunya adalah ibu rumah tangga. Malam ketika sudah selesai bertugas, Siva kemudian mengutarakan niatnya yang ingin melamar Revati.
Ia meminta kedua orang tuanya agar besok bersiap menemui keluarga Revati. Namun tanpa disangka saat sudah berada di sana, Siva menyaksikan keluarga Prem sudah mendahulunya. Ayah Revati bernama Tuan Reddy yang mengerti maksud kedatangan Siva seketika menjadi sangat marah. Ia bahkan menghina Tuan Ramana dan mengatakan jika keluarga mereka tidak pantas menjadi bagian dari keluarganya. Keesokan hari masalah baru kembali muncul. Tuan Reddy yang terganggu dengan kehadiran Siva malah membuat pengaduan kepada Inspektur Prakas. Dan karena hal tersebut, Siva pun kembali mendapatkan teguran. Tak berselang lama, Siva mendapatkan telepon dari Revati. Ia meminta agar Siva menemuinya karena ada hal penting yang ingin ia bicarakan. Revati mengatakan jika besok ayahnya akan segera menikahkannya dengan Prem. Dan ia yang tidak menyetujui hal tersebut meminta agar Siva segera membawanya pergi. Awalnya Siva tidak setuju dengan permintaan tersebut. Karena jika ia melakukannya maka mimpinya menjadi seorang perwira polisi bisa hancur. Namun walaupun begitu ia juga berjanji akan datang di malam hari dan kembali meyakinkan orang tua Revati agar ia bisa menyetujui hubungan mereka. Karena hari itu Siva bekerja sampai larut malam, ia yang tidak bisa membawa kedua orang tuanya, kemudian meminta bantuan kepada polisi senior bernama Tuan Muni. Dan setelah menceritakan semuanya, Tuan Muni akhirnya bersedia menemani Siva menemui orang tua Revati. Di tempat yang berbeda, seorang kriminal besar bernama Raju terlibat perkelahian dengan perwira CBI bernama George. Saat itu George dan timnya hendak melakukan penangkapan kepada Raju terkait aksi kriminal yang dilakukannya selama 4 tahun belakangan ini. Dalam aksi penangkapan tersebut, George harus kehilangan semua anak buahnya yang dihajar habis oleh Raju. Namun walaupun begitu, dengan kejeniusannya George berhasil membawa Raju ikut bersamanya. Pasca penangkapan itu, adik kandung Raju yang bernama Raffi segera memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Menteri Daksayani. Dan dari sana bisa disimpulkan jika Raju memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Ketua Menteri. Di tengah perjalanan, mobil yang dibawa Raju tak sengaja menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Tuan Muni. Dan setelah tabrakan tersebut, Raju berusaha melarikan diri. Namun langkahnya segera dihentikan George yang langsung menodongkan senjata kepadanya. Siva yang menyaksikan kegaduhan tersebut segera merebut pistol George dan menyuruh mereka untuk tetap tenang. Namun di saat yang bersamaan, George juga menjelaskan jika dirinya adalah perwira CBI dan pria yang bersamanya adalah seorang kriminal besar. Karena kondisi saat itu sudah tidak terkendali, Siva berpikir jika ia harus mengamankan keduanya terlebih dahulu. Namun di saat yang bersamaan, George masih saja meyakinkan Siva jika dirinya memang benar adalah anggota CBI. Dan Raju yang diburunya saat ini adalah kriminal besar yang telah banyak melakukan aksi pembunuhan. Bahkan ledakan 2 tahun lalu yang terjadi di persimpangan Morampudi bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan perbuatan Raju yang diperintahkan oleh Ketua Menteri Daksayani. Dan agar kasus tersebut bisa diusut tuntas, George menambahkan jika ia harus membawa Raju di persidangan Hyderabad yang akan digelar 2 hari ke depan. George juga mengatakan jika Siva tidak percaya dengan informasi yang ia berikan, ia bisa menanyakannya langsung kepada kepala CBI yang bernama Tuan Varghese. Singkatnya, setelah menghubungi Tuan Varghese, Siva akhirnya menyadari jika yang dikatakan George ternyata benar. Dan ia pun diperintahkan untuk membantu George dan membawa Raju agar bisa sampai dengan selamat di pengadilan. Di sisi lain, beberapa petinggi kepolisian dan kawanan preman telah tiba di kantor polisi atas perintah Ketua Menteri. Mereka ditugaskan untuk menewaskan George dan menyelamatkan Raju dari penangkapan tersebut. Namun tanpa disangka saat ingin melepaskan tembakan ke arah George, Siva segera datang dan langsung menggagalkannya. Yang pada akhirnya tembakan itu malah meleset dan mengenai perut Raju. Bersamaan dengan hal itu, keributan besar seketika terjadi.
Dan setelah terjadi baku hantam yang sangat panjang, Shiva dan George berhasil melumpuhkan para preman dan membawa Raju bersama mereka. Kabar tersebut juga telah sampai kepada Komisaris Nataras. Ia yang tidak habis pikir dengan kekacauan tersebut kemudian memerintahkan seluruh anggotanya agar segera memburu Shiva sebelum mereka tiba di persidangan Hyderabad. Dan dari sini barulah diketahui jika Nataras juga merupakan kaki tangan dari Ketua Menteri. Ia dan Raju sama-sama memiliki peran aktif dalam menutupi kejahatan yang dilakukan oleh Daksayani. Di sisi lain, Shiva yang melihat jika Raju telah kehilangan banyak darah berinisiatif membawanya ke rumah sakit. Namun menyadari jika mereka sedang diburu oleh pihak kepolisian, Shiva memutuskan membawa Raju kepada ayahnya untuk sekedar mendapatkan pertolongan pertama. Dan setelah menceritakan semuanya, Shiva meminta agar sang ayah juga mengamankan dirinya. Karena bagaimanapun setelah ini kepolisian pasti akan mencari keluarga mereka. Untuk mengaburkan jejak kepolisian, Shiva dan George kemudian mengganti kendaraan mereka dengan mobil pengantar jenazah yang sering digunakan Tuan Ramana. Di tempat lain, Revati yang tak kunjung melihat kedatangan Shiva akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Dengan memanfaatkan kepolosan Prem, Revati meminta agar dia menemaninya keluar rumah untuk berkeliling. Dan tanpa disengaja saat melewati sebuah jembatan, Revati yang melihat Shiva segera meminta Prem untuk segera menghentikan kendaraannya. Pada akhirnya Prem yang tidak bisa berbuat apa-apa terpaksa merelakan Revati yang kemudian pergi dengan Shiva. Keesokan hari, Prem dan Tuan Reddy kemudian mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan pengaduan. Dan dari informasi yang diberikan mereka, kepolisian akhirnya mengetahui jika Shiva dan George pergi dengan menggunakan mobil jenazah. Nataras segera mengabarkan hal tersebut kepada seluruh anggotanya. Dan singkatnya, setelah melakukan pencarian yang cukup panjang, mereka pun berhasil mendapatkan lokasi Shiva yang ternyata sudah berada di perbatasan kota. Tak mau kehilangan jejaknya, Nataras segera mendatangi lokasi tersebut. Namun Shiva yang mengetahuinya langsung melajukan kendaraannya dengan kecepatan penuh. Dan singkatnya, saat melintas di sebuah jembatan dan kepolisian sudah mengejarnya dari dua arah, Shiva pun terpaksa menceburkan mobilnya ke dalam sungai. Dalam pengejaran tersebut, George yang muncul ke permukaan sempat terkena tembakan dari Nataras. Bahkan yang paling mengejutkan ketika Raju meminta pertolongan, Nataras juga melepaskan tembakannya. Ia mengatakan jika Ketua Menteri Daksayani tak lagi membutuhkan Raju di kehidupannya. Merasa dikhianati, Raju tak punya pilihan lain untuk pergi bersama Satya dan juga George. Yang pada akhirnya setelah terjadi aksi kejar-kejaran yang cukup sengit, George yang merasa sudah sekarat kemudian menjadikan dirinya sebagai umpan. Singkatnya, usaha yang dilakukan George pun berhasil. Walaupun dirinya harus tewas di tangan Nataras, namun Shiva, Revati, dan Raju berhasil selamat. Di tengah pelarian mereka, Raju sempat mengatakan kepada Shiva agar ia tidak usah melanjutkan pekerjaan George dengan membawanya ke pengadilan. Karena bagaimanapun jika Shiva melakukannya, maka ia akan terlibat masalah yang lebih besar lagi. Revati yang juga mendengarkan hal tersebut juga berpikiran sama dengan Raju. Melihat kekacauan yang terjadi saat itu, ia menyadari jika Shiva hanya akan membahayakan dirinya jika ia bersikeras tetap membawa Raju ke pengadilan. Namun pernyataan keduanya seketika terpatahkan saat Shiva mengatakan jika kakak laki-lakinya yang bernama Wisnu adalah korban ledakan 2 tahun lalu di persimpangan Morampudi. Saat di kantor polisi, ketika George mengatakan jika Raju adalah dalang di balik ledakan tersebut, hati Shiva seketika tersentak. Dan setelah mendapatkan penjelasan dari Tuan Varghese, ia pun memutuskan untuk membantu George agar dapat mengetahui fakta yang sebenarnya. Wisnu adalah saudara tertua Shiva yang berprofesi sebagai seorang polisi. Kala itu ia akan melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya yang bernama Citra.
Seminggu sebelum pernikahannya berlangsung, Wisnu berada di persimpangan Morampudi untuk membelikan obat Tuan Ramana. Namun tanpa disangka, saat ia berada di sana terjadi sebuah ledakan besar dari saluran drainase. Sebagai anggota polisi yang baik, Wisnu segera menyelamatkan para korban yang masih bisa diselamatkan. Namun naas, dalam insiden tersebut dirinya malah tertimpa tiang listrik dan membuatnya meninggal dunia. Saat masih hidup, Wisnu pernah berpesan jika suatu hari nanti Siva menjadi anggota polisi seperti dirinya, maka Siva harus menjadi petugas yang jujur dan berguna bagi banyak orang. Di sisi lain, saat kepolisian hampir mendapati keberadaan mereka, Siva kemudian segera mengamankan Raju dengan kabur menggunakan sebuah mobil dari seorang pria yang tengah melintas. Dan menyadari jika luka tembakan yang ada di perut Raju sudah semakin parah, Siva memutuskan membawanya kepada seorang pensiunan tentara bernama Tuan Philips. Setelah menceritakan kejadian yang dilaluinya, Tuan Philips yang menghargai perjuangan Siva segera mengobati luka Raju dan mengambil peluru yang bersarang di perutnya. Dan bersamaan dengan hal itu, Siva juga menelpon Tuan Vargas dan menyampaikan jika George telah tewas di tangan Nataras. Tidak mau usaha yang mereka lakukan menjadi sia-sia, Tuan Vargas kemudian mengirimkan petugas tambahan yang dikomandoi oleh CBI wanita bernama Ranjita. Dan singkatnya, setelah Ranjita sudah mengamankan semuanya, ia pun sangat terkejut karena keberadaannya juga telah dilacak oleh Nataras dan seluruh anak buahnya. Pada akhirnya terjadilah pertempuran besar yang memakan banyak korban di kedua belah pihak, termasuk Tuan Philips yang tewas terbunuh karena ingin membantu perjuangan yang dilakukan Siva. Namun karena kehadiran dirinya, Siva, Raju, dan Revati masih bisa selamat. Mereka bertiga memutuskan melarikan diri dengan menggunakan truk sayuran yang saat itu tengah melintas. Saat truk sudah berhenti di sebuah alun-alun kota, Raju malah melarikan diri. Ia kemudian menelpon saudaranya Raffi untuk datang menyelamatkannya. Namun bersamaan dengan hal itu, Siva yang melakukan pengejaran akhirnya berhasil menemukan keberadaan Raju. Ia mengatakan jika Raju tetap harus hadir dalam persidangan. Karena bagaimanapun Raju adalah pelaku dan saksi kunci atas kejahatan yang dilakukan oleh Ketua Menteri. Di tengah perdebatan mereka, Siva seketika dikejutkan dengan kehadiran Nataras yang ternyata sudah berada di alun-alun. Menyadari jika Siva tidak akan keluar dan menyerahkan Raju, Nataras kemudian mengancam akan menewaskan Tuan Ramana. Namun tanpa disangka, Tuan Ramana yang juga menginginkan keadilan mengatakan kepada Siva agar ia tidak menuruti perkataan Nataras. Pada akhirnya karena perselisihan tersebut, Nataras yang sudah kehilangan kesabaran kemudian melepaskan timah panas ke arah Tuan Ramana. Dan hal itu membuatnya tewas seketika. Menyaksikan kejadian pahit yang menimpa sang ayah, Siva yang tidak bisa membendung perasaan sakitnya kemudian keluar dengan tidak memperdulikan bahaya yang terjadi. Namun aksi yang ia lakukan segera dicegah oleh Raju yang kemudian mereka pun berhasil kabur setelah mendapatkan bantuan dari Raffi. Setelah semua keadaan aman, Raju mengatakan kejadian pahit tersebut tidak akan pernah terjadi jika Siva menuruti perkataannya. Namun walaupun begitu, Raju tetap menghargai perjuangan Siva yang berhasil menyelamatkan dirinya dari kejaran yang dilakukan Nataras. Dan untuk membalas jasanya, Raju memberikan sejumlah uang kepada Siva dan berpesan agar Siva segera pergi meninggalkannya dan melanjutkan hidupnya dengan Revati. Akan tetapi tanpa disangka, setelah semuanya ia anggap selesai, Raju malah dikejutkan dengan serangan yang dilakukan oleh adiknya sendiri. Dan ternyata barulah diketahui jika Raffi juga menginginkan posisi ketua gangster yang sudah dipegang oleh Raju selama bertahun-tahun. Namun serangan yang dilakukan Raffi malah berbalik menyerangnya. Raju yang masih terlalu perkasa untuk ia kalahkan seketika langsung menghajar Raffi dengan membabi buta.
Menyaksikan jika Raju dikeroyok oleh kerompaknya sendiri, Siva yang melihatnya tidak tinggal diam dan segera membantu Raju. Dan di tengah-tengah perkelahian mereka, Inspektur Prakas yang saat itu tengah melintas langsung turun dan mengejar mereka. Singkatnya, pengajaran tersebut pun berlanjut saat Siva memutuskan melarikan diri ke kereta api yang tengah melintas. Ia kemudian memerintahkan Revati agar segera menyelamatkan dirinya dengan bersembunyi di gerbong masinis. Namun tak lama setelah hal itu, saat kereta berhenti di stasiun selanjutnya, beberapa preman suruhan ketua menteri dan anggota kepolisian termasuk Natara sudah berada di kereta tersebut. Singkatnya, setelah terjadi perkelahian yang cukup sengit, Raju, Siva, dan Nataras kini berada di dalam gerbong yang ada di belakang ruang masinis. Dan menyadari jika dirinya tidak akan selamat, Raju segera memerintahkan Siva agar menyelamatkan dirinya dan berpindah gerbong. Nantinya jika Siva bisa selamat, maka ia bisa menggantikan dirinya menjadi saksi kunci di persidangan besok. Pada akhirnya usaha yang dilakukan Raju tidaklah sia-sia. Walaupun ia harus terbunuh di tangan Nataras, namun Siva dan Revati masih bisa selamat. Kematian Raju segera disampaikan Nataras kepada Ketua Menteri Daksayani, dan hal itu membuat mereka merasa lega. Karena bagaimanapun walaupun Siva hadir dalam persidangan tersebut, maka pernyataan yang ia berikan tidak akan berlaku karena tidak adanya bukti yang menguatkan. Apa yang difikirkan Daksayani ternyata benar. Saat persidangan dimulai, Siva hadir bersama Tuan Varghese dan ia pun menceritakan semua kejadian yang ia alami 48 jam sebelum persidangan. Pernyataan yang diberikan Siva segera dibantah oleh pengacara Daksayani. Ia mengatakan jika Siva hanya memberikan keterangan palsu untuk menjatuhkan ketua menteri. Namun saat Siva menunjukkan sebuah bukti berupa video dari pengakuan yang dilakukan oleh Raju, akhirnya mereka pun seketika terdiam. Dalam video tersebut, Raju mengakui jika ledakan yang terjadi di persimpangan Morampudi bukanlah sebuah kecelakaan. Hal itu adalah ledakan bom yang direncanakan dengan baik untuk menghancurkan tubuh petugas audit bernama Radhakrishna. Saat itu Radhakrishna yang melakukan pemeriksaan di kantor pemerintah menemukan banyak kesalahan dan aktivitas ilegal yang dilakukan oleh ketua menteri. Dan untuk menjawab kesalahan tersebut, ia pun segera mengkonfirmasikannya kepada Daksayani. Namun tanpa disangka, Daksayani yang sangat tertekan dengan pertanyaan yang diberikan malah menewaskan Radhakrishna dengan menggunakan sebuah vas bunga. Insiden tersebut disaksikan oleh Raju dan juga Nataras. Dan untuk menghilangkan jejaknya, Daksayani segera memerintahkan Raju agar menghancurkan jasad Radhakrishna dan membuatnya seolah-olah sebagai sebuah kecelakaan. Ternyata saat berada di kereta api, Siva sempat melihat seorang pria yang berpergian dengan menggunakan sebuah handycam. Takut kejadian yang tidak diinginkan terjadi, Siva berpikir jika ia harus merekam pernyataan Raju untuk dijadikan sebuah bukti. Sebelumnya Siva juga sempat mengatakan jika Raju ingin membalas perbuatan orang-orang yang telah mengkhianatinya, maka ia harus hadir di persidangan dan berkata jujur dengan kejahatan yang mereka lakukan. Singkatnya, video yang diberikan Siva kemudian dijadikan Dewan Hakim sebagai bukti kuat untuk melakukan penahanan kepada Daksayani dan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Di akhir film, Tuan Varghese menawarkan Siva agar bergabung dengan badan CBI. Namun dengan halus, Siva mengatakan jika dirinya tetap akan menjadi anggota polisi yang jujur sesuai dengan harapan sang kakak. Dan bersamaan dengan senyum penuh kemenangan yang terpancar di wajah Siva dan juga Revati, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat, thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.